Sidang Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 1 garing PDT GS garing 2019 garing PA Kudus antara Prisilia Revanika N dan Nisa Askia sebagai penggugat melawan Alvin T dan M Baharudin Gufron sebagai tergugat pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 dinyatakan dibuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia, kami mohon sidang agar tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia, kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, Majelis Hakim sudah mendengar hasil upaya perdamaian di luar pengadilan yang saudara tempuh, namun hasilnya tidak menemukan perdamaian, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Saudara penggugat dan kuasa penggugat, apakah saudara sudah siap dengan gugatan Anda? Baik, silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia Hakim yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Jamilatul Fauziah sebagai kuasa hukum 1 bersama dengan rekan saya, Majidah Nur sebagai kuasa hukum 2. Kami di sini bertindak mewakili para penggugat yakni Prisilia Revanika Nasution sebagai penggugat 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT BPRS Sukadana Mulia sebagai direktur utama, bertempat tinggal di Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus. Beserta Nisa Askia sebagai penggugat 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT BPRS Sukadana Mulia sebagai direktur, bertempat tinggal di Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus. Bahwa para penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut. Primer, yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. Yang kedua, mengatakan sah secara hukum akad pembiayaan murabahah nomor 150 strip 01 strip 00838 garing 11 garing 2017 tertanggal 28 November 2017 yang dibuat oleh PT BPRS di Kudus yang ditandatangani oleh para penggugat dan tergugat. Yang ketiga, menyatakan sah demi hukum para tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji dan ingkar janji atau perbuatan prestasi terhadap akad pembiayaan murabahah nomor 150 strip 01 strip 0838 garing 11 garing 17 tertanggal 28 November 2017 yang dibuat oleh PT BPRS di Kudus, yaitu berupa kerugian material sebesar Rp60.960.000 kepada para penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan yang kelima, menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari akibat perkara ini. Subsider, apabila pengadilan dan majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya ex equat ut bono. Apakah saudara penggugat tetap pada gugatan atau akan ada perubahan? Ya, kami tetap pada gugatan tersebut. Ya, Yang Mulia, saya sudah mempelajari isi gugatan tersebut. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan penggugat? Iya, Yang Mulia Hakim, kami sudah membuat jawaban gugatannya. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia, bahwa yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Diah Ayu Susilowati, sebagai kuasa hukum pertama, bersama rekan saya, Bunga Novia, sebagai kuasa hukum kedua, dari para tergugat bertindak atas nama Alvin sebagai tergugat pertama, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dukuh Gerung, RT 2, RW 2, Desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dan Muhammad Burhanuddin Gufron sebagai tergugat 2,
umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Dengan ini menyampaikan jawaban dari para tergugat. Pertama, bahwa tergugat membenarkan seluruh posita penggugat yang menyatakan bahwa tergugat menerima dana pembiayaan dari BPRS sebesar 40 juta rupiah dengan ditambah keuntungan BPRS saka dana mulia sejumlah 21.600.000 rupiah. Sehingga para tergugat mengakui harus mengembalikan uang kepada BPRS saka dana mulia sejumlah 61.600.000 rupiah selama 36 bulan dengan angsuran setiap bulan sejumlah 1.711.200 rupiah. 2. Tergugat keberatan dengan posita yang menyebutkan bahwa tergugat baru membayar 1 kali angsuran. Para tergugat menyatakan sudah membayar angsuran lebih dari 4 kali. 3. Tergugat juga keberatan dengan keterangan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat baru membayar cicilan sejumlah 3 juta rupiah. Yang benar para tergugat telah membayar sejumlah 4 juta rupiah dengan perincian 2 kali angsuran masing-masing sejumlah 1 juta rupiah dibayar di pasar, 2 kali angsuran masing-masing sejumlah 500.000 rupiah dibayar di pasar, dan 1 kali angsuran sejumlah 1 juta rupiah dibayar di kantor oleh keponakan para tergugat. 4. Tergugat juga merasa keberatan dengan adanya ongkos penagihan yang dibebankan penggugat karena di dalam akad tidak ada menyebutkan mengenai ongkos penagihan. 5. Para tergugat mengakui telah diperingati dari SP1 sampai SP3, tetapi para tergugat belum menerima surat somasi yang dilakukan oleh para penggugat pada 28 November 2018. Berdasarkan dari jawaban para tergugat tersebut, para tergugat memohon kepada hakim yang memeriksa perkara ini untuk 1. Memohon agar diberi waktu untuk membayar kewajiban kepada BPRS secara musyawarah. 2. Memohon agar diberi keringanan untuk membayar kewajiban kepada BPRS secara musyawarah. 3. Memohon agar dilakukan restructuring, reconditioning, dan restructuring dari BPRS kepada para tergugat. Atau apabila pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Apakah saudara tergugat hendak menambahkan jawabannya? Tidak, Yang Mulia Hakim. Sudah cukup demikian. Baiklah, sudah kita dengarkan gugatan penggugat sekalian jawaban dari para tergugat. Sidang hari ini saya cukupkan dan akan dilanjutkan dengan sidang berikutnya dengan proses pembuktian apakah dari pihak penggugat sudah melengkapi alat bukti. Sudah, Yang Mulia, kami sudah mempersiapkan bukti-buktinya. Ya, kami sudah menyiapkan saksi-saksi yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjut pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup.